Halo teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jamie dan partner saya Devin akan menjelaskan tentang dokumen gereja Nostra Aetate sebagai salah satu tindakan gereja menanggapi dunia dan mewujudkan persaudaraan sejati. Selamat datang dalam perjalanan kita untuk menjelajahi nilai-nilai persaudaraan sejati yang didasari oleh Nostra Aetate, sebuah deklarasi yang mengubah pandangan gereja Katolik terhadap hubungan dengan agama-agama lain. Mari kita bersama-sama memahami dan merayakan keberagaman dan keyakinan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita memahami konteks di mana Nostra Aetate muncul. Pada Konsili Vatikan II, gereja merenungkan hubungan dengan agama-agama non-Kristen dan mengeluarkan Nostra Aetate sebagai respons positif terhadap perubahan ini. Nostra Aetate yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1965 berbicara tentang hubungan gereja Katolik dengan agama-agama non-Kristen. Dokumen ini menandai perubahan besar dalam pandangan gereja terhadap agama-agama lain, terutama agama-agama non-Kristen seperti Yahudi, Islam, Hindu, dan Buddha. Sebelumnya, hubungan antara gereja Katolik dan Yahudi cenderung syarat konflik dan prasangka, tetapi Nostra Aetate menciptakan dasar untuk dialog dan bekerjasama. Keluarnya Nostra Aetate dalam konteks hubungan antar agama adalah tanggapan terhadap semangat dialog antar agama yang diilhami oleh Konsili Vatikan II. Dokumen ini menekankan penghargaan terhadap kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam agama-agama non-Kristen, serta menyuruhkan dialog yang saling menghormati antar penganut agama-agama tersebut, mengatasi bias dan stereotip negatif. Pernyataan ini bertujuan untuk mendorong pemahaman, perdamaian, dan kerjasama antar agama. Nostra Aetate menegaskan bahwa persaudaraan sejati dapat tumbuh melalui pemahaman dan penghormatan terhadap agama-agama lain. Dalam kutipan Nostra Aetate, gereja menghormati agama-agama ini. Demikian bunyi salah satu kutipan kunci dari deklarasi tersebut. Gereja menghormati hak-hak manusia dan melindungi dan memajukan kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama. Nostra Aetate menegaskan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Ini menciptakan landasan untuk menghormati hak individu untuk mempraktikkan dan mengamalkan agamanya tanpa tekanan atau diskriminasi. Kutipan lain seperti, gereja tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama ini. Ia bahkan menghormati dan mengambil kepada dirinya apa yang di dalamnya terkandung dan dari kesejahteraan. Dengan mengakui kebenaran dan kebaikan dari agama lain, Nostra Aetate mendorong pemahaman dan kerjasama antar agama. Gereja diminta untuk berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama. Mari kita lihat contoh nyata persaudaraan sejati di berbagai komunitas, dari aksi kemanusiaan hingga kerjasama sosial. Inilah kekuatan persatuan dan keberagaman. Dapat kita lihat dari pertemuan Paus Fransiskus dengan Imam Besar Syiah Irak, Ayatollah Ali Al-Sistani. Paus Fransiskus dan ulama Syiah di Irak membangun persaudaraan sejati dengan bersama-sama menekankan pentingnya keselamatan umat Kristen sebagai bagian dari keragaman agama yang harus dilindungi dan dihormati dalam mewujudkan perdamaian dan toleransi antar agama. Tapi tentu kita juga menghadapi tantangan bagaimana kita dapat mengatasi prasangka dan diskriminasi antar agama. Tantangan dalam mewujudkan persaudaraan sejati antara berbagai kelompok agama termasuk adanya prasangka, ketidaknyamanan, dan konflik yang dapat mencegah terbentuknya dialog yang konstruktif, serta ketidaksetaraan sosial dan politik yang dapat menghambat upaya bersama untuk membangun pemahaman dan toleransi. Salah satu kunci adalah melibatkan diri dalam dialog antar agama dan kolaborasi. Inilah cara kita dapat membangun jembatan pemahaman dan menghargai perbedaan. Dialog antar agama dan kolaborasi memegang peran krusial dalam membangun pemahaman dan saling menghormati di antara berbagai kelompok agama. Melalui dialog, perwakilan dari berbagai keyakinan dapat bertemu, berbicara, dan mendengarkan satu sama lain dengan terbuka. Dialog ini membuka pintu untuk memahami perbedaan yang positif dan konstruktif. Pendidikan antaragama memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif. Melalui pengetahuan, kita dapat mengatasi ketidakpahaman dan stereotip. Nostra Aetate juga relevan dalam mengatasi tantangan global. Persaudaraan sejati dapat menjadi dasar untuk menciptakan perdamaian dunia. Dalam konteks tantangan global dan konflik antaragama, Nostra Aetate memberikan kontribusi penting dalam beberapa hal. Pertama,
Dokumen ini menegaskan bahwa kebenaran dan kebaikan dapat ditemukan di luar batas gereja Katolik, menekankan nilai-nilai bersama yang dapat membentuk kerjasama antar agama. Ini relevan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik bersenjata yang memerlukan kerjasama lintas agama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Sebelum kita menutup, mari kita dengarkan pesan Nostra Aetate dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat secara aktif mempromosikan persaudaraan sejati dalam komunitas kita. Ini dapat bentuk sebagai toleransi antar teman-teman yang berbeda agama ataupun konflik-konflik yang dihadapi dalam masyarakat. Dengan itu, mari kita bersama-sama menjadikan persaudaraan sejati sebagai pijakan untuk masa depan yang lebih inklusif. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan ini. Terima kasih.